Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Masih bersama kami di channel kami di Nyen 31. Saya mau di sini mau bercerita tentang mempunyai hewan banyak, peliharaan banyak itu seperti apa. Ya, intinya kepada suka dan dukanya lah. Saya pernah melihara hewan dari BBDOC-nya di tahun 2015 dan saya pun baru tergiur baru belajar ngonten ini di tahun 2021. Itu saya baru mendaftarkan diri dan sampai saat ini pun saya belum termonetisasi, ya tidak masalah, yang penting kita tetap masih bisa berjuang gitu kan. Nah, gimana sih cara melihara hewan ternak di skala rumahan tanpa harus mempunyai lahan yang tinggi? Lahan yang luas. Itu sebenarnya kita mudah. Gimana tergantung niat kita. Kayak saya mempunyai ayam merah, ayam petelur seperti ini gitu kan, dan ayam kampung. Terus ada burung puyuh. Dan ada entok juga tuh yang lagi ngerem ada gitu kan. Gimana sih caranya? Satu, niat kita kepada diri kita dan mencintai hewan-hewannya. Di sini pun saya melihara lele karena saya senang kepada siapa? Kepada hewan-hewan ternak. Jujur, saya tidak pernah ibaratnya mencari keuntungan dari hewan-hewan ternak, saya tidak. Ini cukup untuk kita makan sendiri. Kalau berbicara tentang ibaratnya untuk menjual, itu rugi. Kalau untuk segi lele, ayam negeri gitu kan, kalau emang skala kecil kayak gini, ayam DOC kayak gini nih, itu rugi sebenarnya kalau misalnya meliharanya cuma 10-20. Cuman karena saya senang memelihara, senang beternak. Ya itu tadi, kita harus cinta dulu kepada hewan-hewan ternak ini. Ketika kita sudah cinta, dan mereka pun ya mencintai kita gitu kan. Dan ini hasilnya di umur 18 hari dengan kakinya yang gede. Dan ini umurnya udah tua teman-teman. Ini umurnya udah di umur 3 minggu, bukan 18 hari lagi, karena belinya dia duluan. Ini punya adik saya, dia beli 15 ekor yang tersisa 1 yang ayam merahnya. Dan bersyukurnya saya beli 20 ekor yang tersisa 10. Dan itu badannya sudah big semua gitu. Lihat tuh teman-teman, udah kelihatan badannya. Tuh. Gimana sih bang tipsnya gitu kan untuk melihara baby DOC? Mudah teman-teman. Mempunyai uang 100.000 pun kita bisa. Yang penting kita punya modal kandang dulu, baru hewan unggas. Kalau kita mempunyai uang 100.000 tapi kita mau membeli unggas, itu tidak ada kandangnya, ya kita mau kandangin kemana? Pakai kardus itu nggak semaksimal kita mempunyai kandang teman-teman. Dan ini hasil dari peliharaan kami dari 0 hari di sini. Dan alhamdulillah dia sudah bertelur, teman-teman. Nah, di sini burung puyuh ini yang udah indukan, yang anakannya itu lagi di sana. Dan kemungkinan kalau udah gede, mungkin di sini penuh. Lahan yang ini penuh dengan burung puyuh juga. Nah, kepada teman-teman yang suka hewan peliharaan, mau itu kucing, mau itu, yang penting intinya satu, cintai
hewannya dulu. Ketika kita mencintai hewannya itu, hewan itu akan mencintai kita sebagaimana kita memperlakukan mereka gitu. Bukan terhadap manusia aja. Dan ini hasil dari ibaratnya saya beternak. Ini hasil-hasilnya. Dan di sana ayam kampung, dan di sini pun lele. Dan lele ini ada 3 kolam. Yang kolamnya itu dekat rumah saya di sana, teman-teman. Kalau ayam kampung kayak gitu tuh kita nggak perlu ngasih makan. Dia cukup di kandang. Di kandang pun tidak. Dia tidurnya di atas itu, di atas pohon. Jadi dia ya udah makan ikut sama bebek kayak gini. Jadi motivasi untuk diri saya selalu bersemangat. Dan saya pun ibaratnya pernah mencapai kerugian 22 juta melihara bebek di tahun lalu. Ketika harga pakan seharga 7.000, itu saya nangis di situ. Sedangkan bebek seukuran gini mempunyai 35 ekor bebeknya. Ketika harga pakan 7.000 per kilo, yang disebut bekatul atau dedek kalau bahasa Serangnya ya. Bekatul itu 7.000 per kilo dikali 50 kilo. 50 kilo itu dalam 1 minggu, teman-teman. Itu saya nangis di situ. Dengan harga jual bebeknya itu cuman di harga segini 70.000. Itu saya sedih. Kenapa sedih? Saya kalkulasikan kerugian saya itu mencapai 22 juta dalam setahun. Gimana cara saya membalikannya? Tentu sulit untuk mengembalikan ibaratnya uang 22 juta dengan keuntungan kayak gini. Makanya saya pasrahkan diri, saya jual semua itu bebeknya. Yang cuma saya sisain 2 awalnya. Dan berawal dari 2 ya ini hasilnya. Kita berkembang lagi, kecil lagi, melihara dari kecil lagi, yang lagi ngerem, yang lagi itu hanya tersisa 2 karena dimakanin sama tikus. Ya kita tetap bersyukur. Namanya hidup ya pasti ada suka dan dukanya. Bagaimanapun kita melakukannya kepada hewan-hewan kita gitu. Peliharaan kita. Jadi ya kesedihan saya itu di tahun 2023. Itu aja. Itu saya sangat miris ketika saya kalkulasikan dengan pakan dengan harga jual bebeknya itu tidak setara dengan penjualan. Jadi silahkan mau mencoba dan berani menanggung resikonya, ya nggak masalah. Inilah. Jadi sebelum beternak kita pelajari dulu yang sudah pernah kita berinteraksi dengan sekawan, sekampung. Gimana sih cara berternak? Gimana sih cara memelihara dengan lahan yang pendek? Itu pentingnya kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama manusia, gitu kan? Bukan hanya kita diam dengan sok taunya diri kita. Ya insya Allah kalau dengan sok taunya diri kita sendiri gitu, ya nggak akan hasil. Saya dulu dengan PD-nya dulu itu memelihara entok itu beli baby DOD-nya. Beli baby DOD-nya itu di harga 17.000 sampai 20.000 satu ekor. Saya mempunyai 50 baby DOD. Yaitu saya kelabakan di pakan. Ketika sudah besar, saya menghabiskan pakan itu dengan 22 juta dalam 1 tahun. Saking saya nangisnya, sudah nggak kuat, saya teriak, sudah nggak kuat dengan pakan yang saya beli lagi, dengan bebek yang harus dihidupi,
dengan bebek-bebek yang kayak gini yang harus dihidupi kan. Kita nggak mungkin membiarkan dia kelaparan sia-sia. Saya borong lah ke pengepul, diborongin ke pengepul di harga cuman 1.500.000. Minus saya tinggi banget teman-teman. Tapi kalau saya pikirkan ke situ lagi, stres mungkin. Berhubung saya ibaratnya ya udahlah, mungkin rezeki saya segini, ya kita tetap syukuri. Mau seperti apa lagi? Kita pikirin ya nggak mungkin kita ibaratnya uang itu bisa kembali. Yang ada kita berjuang lagi, terus semangat. Jangan patahkan semangat kita untuk beternak. Siapapun yang menonton video ini, jika ingin beternak, silahkan beternak dan belajar dengan teman, tetangga, dimanapun berada gitu. Ya silahkan. Intinya satu, pengalaman itu penting, belajar itu penting buat diri kita dan buat orang lain pun bisa. Karena fungsinya interaksi kita dengan orang lain itu membuat banyak pengalaman, banyak cerita gitu. Ya mungkin itu ke cerita hari ini. Saya membuat video dan mohon maaf mungkin kalau ada salah-salah kata, dan mohon maaf juga kalau saya belum lancar dengan apa yang saya ucapkan di dalam kamera ini, karena saya baru belajar mengonten. Saya berusaha mencoba. Saya sering berinteraksi dengan teman di sosial media. Silahkan berkarya dengan apa yang kamu punya. Jangan berkarya dengan hasil orang lain. Meskipun Anda penghasilan tinggi tapi dengan karya orang lain itu nol. Nggak ada rasa bangga buat diri kita sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman semua di sini, tetap semangat yang lagi ngonten, tetap semangat yang lagi berternak, tetap semangat dan jangan putus asa. Ketika gagal bangun, jangan patahkan semangatmu ketika kita masih diberi umur panjang. Oke, video ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, komen dan share. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video. Bye bye.